الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika, ya, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, ya, wa faraghuka qabla syukrika, wa hayataka qabla mautik." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Sahabatku, waktu muda memang istimewa. Pikirannya masih jernih, masih fresh, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu mencapai puncaknya. Ya, dengan masih muda, ya, tenaganya masih strong, maka dapat dipakai untuk andil dalam jihad fisabilillah, menegakkan kebenaran. Dan ada satu penyakit yang tidak mungkin ada obatnya, yaitu penyakit tua. Maka ketika tua, maka akan terbataslah segala amalnya. Maka manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Ya, manfaatkanlah, jagalah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika sehat, kita bisa memaksimalkan dalam beribadah, ya, memaksimalkan kita mengamalkan, ya, rukun Islam dan berbagai bentuk-bentuk amal soleh, ya. Kemudian juga kita bisa maksimal dalam, ya, bekerja, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga, ikut ada dalam perjuangan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan sehat, maka berpotensi kita mendapatkan berbagai, ya, kesuksesan. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan waktu kayamu, maksudnya ketika kita memiliki income, masih bisa bekerja, masa produktif. Ya, ketika kita masih masa produktif, masih bisa memiliki penghasilan, maka kita dimudahkan untuk ikut andil berjuang dalam bentuk amwal, membayar zakat, ya, sodakoh, infak, yang pahalanya luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang infak, sodakoh, zakat itu akan dilipat gandakan balasannya di dunia dan di akhirat. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, maka sebagaimana seorang petani yang menanam satu biji gabah, maka kemudian tumbuh tanaman padi itu, tumbuh, ya, ada 7 tangkai. Masing-masing tangkai ada 100 bulir atau 100 biji. Sehingga satu biji tumbuhnya 700. Seperti itulah perumpamaan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang infak fisabilillah, termasuk pula membayar zakat.
baik zakat mal maupun zakat fitrah. Maka betul-betul manfaatkan waktu kayamu. Artinya ketika Anda memiliki penghasilan, punya income, jangan sampai kita punya ya harapan ingin infak yang banyak ketika kita sudah ya tidak produktif, sehingga harapan itu yang akan terhambat. Nah, yang keempat adalah ya wa farogo kekobla suhlika. Manfaatkan waktu longgarmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika ya anak kita belum banyak, ya kemudian juga ikatan-ikatan tuh beban-beban itu belum banyak, maka kita leluasa ya dalam kita mengejar cita-cita, di dalam kita fastabiqul khairat, fattaqullaha mastata'tum, ya wa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimalmu. Misal ketika kita mau menolong saudara kita umat Islam di Palestina, dengan kita waktu longgar, ya kemudian juga kita masih punya income dan sehat, maka kita bisa ambil semaksimal baik dengan amal maupun anfus. Dengan harta kita kirimkan dana kita, ya dikumpulkan bersama takmir ataupun pimpinan-pimpinan lembaga dakwah yang profesional, yang amanah. Kita salurkan, kita kirimkan ke Palestina dalam rangka mengamalkan ya innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, bahwa innamal muslimun wal muslimin kal jasadil wahid kal bunyanin yasudu batu batu. Orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin itu, orang muslim itu kal jasadil wahid kal bunyanin yasudu batu batu. Laksana satu bangunan, laksana satu tubuh yang saling kuat menguatkan. Maka saudara kita umat Islam di Palestina itu adalah saudara kita, bagian dari diri kita. Maka ya kirimkanlah bantuan, ya sumbangan yang maksimal ketika kita masih ya memiliki income dan ada inovasi-inovasi, pikiran jernih untuk mensupportnya. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang masa matimu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ismasita fa innaka mayitun, wa ahbib masita fa innaka mufarraquh, wa amal masita fa innaka majyubi." Ya. Jadi, hai Muhammad, ya Muhammad, ismasita fa innaka mayitun. Ya, hiduplah kamu sesuka hatimu. Kamu mau menjadi ya seorang ustadz atau pejabat atau konglomerat atau rakyat dan sebagainya, ya menjadi apapun silakan, please. Ketahuilah, kamu pasti akan mati. Artinya, ya, waktumu terbatas. Ya, kamu akan mati. Yang kedua, wa ahbib masita fa innaka mufarraquh. Cintailah apa saja yang kau cintai, siapa saja yang kau cintai, baik itu istri, anak, cucu, ataupun jabatan, harta, ya dan sebagainya yang kamu cintai. Dan ketahuilah, semua itu akan kamu tinggalkan ketika kita sudah bertemu dengan malaikat Israel. Oleh karena itu, betul-betul marilah kita manfaatkan hidup kita sebelum datang mati kita. Ketika itu sudah mati, maka terputuslah kesempatan untuk beramal. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kemudahan pada kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yaitu, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Jagalah kayamu sebelum datang masa yang miskinmu. Jagalah waktu longgarmu sebelum datang masa sempitmu. Dan jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu.
Mudah-mudahan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.